Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Tetap terapkan protokol kesehatan. Tetap semangat walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam muatan pelajaran matematika. Kita belajar perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Anak-anak, sebelum masuk ke materi inti, kita akan memberikan dulu, Ibu memberikan materi penghantar, yaitu perkalian dan pembagian pecahan untuk anak-anak ingat kembali. Yang pertama, perkalian pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa. Contoh soal, Ibu sudah siapkan di sini 2/3 dikali 1/5. Nah, ini bagaimana? Kita tinggal kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, yaitu pembilangnya 2 dikali dengan 1 dan penyebutnya 3 dikali dengan 5. Berapa hasilnya? Ya, 2 kali 1, 2, 3 kali 5, 15. 2/15 sudah bentuk paling sederhana, tidak bisa kita sederhanakan kembali. Selanjutnya, Ibu siapkan contoh soal berikutnya, yaitu 3/4 dikali 2/3. Kita gunakan sistem contreng, yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. Ya, di sini kita lihat dulu, yaitu 2 dan 4. EPB dari 2 dan 4 itu adalah 2, sehingga 2 dibagi 2 dan 4 dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Mana lagi yang bisa dibagi? Yaitu 3. 3 dibagi dengan 3, masing-masing hasilnya 1. Sehingga tinggal angka yang kita kalikan, yaitu 1 kali 1 dan 2 kali 1. 1 kali 1 hasilnya 1, 2 dikali 1 hasilnya 2. Sehingga hasilnya 3/4 dikali 2/3 adalah setengah. Dan sudah merupakan bentuk pecahan paling sederhana. Selanjutnya, perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat di sini adalah bilangan cacah. 1/5 dikali 4 itu sama halnya dengan 1/5 dikali 4/1. Tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ya, 1 kali 4 dan 5 kali 1 hasilnya berapa? 4/5. 4/5 sudah merupakan bentuk pecahan paling sederhana. Tidak usah kita sederhanakan lagi. Selanjutnya, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Langkahnya adalah kita jadikan pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Ibu ambil contoh di sini 2/5 dikali 1, 2/3. Ingat, rumus menjadikan pecahan biasa dari pecahan campuran adalah K batas, yaitu kali bawah tambah atas. Ya, 2/5 dikali kali bawah, yaitu 3 dikali 1 ditambah atas, yaitu 2. Sehingga hasilnya 3 kali 1 ditambah 2/3. Hasilnya adalah 2/5 turun, 3 kali 1, 1 ditambah 2, 5, 5/3. Tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, yaitu 2 kali 5 dan 5 kali 3. Hasilnya berapa? 10/15. 10/15 masih bisa kita sederhanakan dengan FPB-nya, yaitu 10 dan 15 adalah 5. Sehingga 10 dibagi 5 hasilnya 2, dan 15 dibagi 5 hasilnya 3. Bagaimana anak-anak? Sudah ingat kembali? Selanjutnya perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran.
Langkahnya bagaimana? Kita jadikan ke bentuk pecahan biasa, yaitu kali bawah tambah atas, K batas. 3 dikali 2, 6 ditambah 1. Ya, 7/2. 5 dikali 2 ditambah 1, 11. Sehingga hasilnya 2 kali 3 ditambah 1/2. Ya, ini untuk hasil yang dari pecahan ini. Selanjutnya 5 dikali 2 ditambah 1/2. Ya, 2 kali 3, 6 ditambah 1, 7/2 dikali 2 kali 5 ditambah 1, yaitu 10 tambah 1, 11/2. Sudah ketemu hasilnya, tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga 7 kali 11 hasilnya adalah 77. Dan 2 kali 2 hasilnya 4. Ingat, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita bisa bagi susun ke bawah. 77 dibagi 4 itu lebih kurang hasilnya 19. Karena sisa 1. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan, 19 merupakan bilangan utuh atau bulatnya atau bilangan cacahnya. 1 sisa sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Sehingga hasilnya 19, 1/4. Bagaimana? Sudah ingat kembali? Ayo kita lanjutkan. Selanjutnya, perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Ibu sudah ambil contoh di sini yaitu 1/5 dikali 0,4. Langkahnya kita jadikan ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 0,4. Satu angka di belakang koma artinya 1/10. Jadi 4/10. Sudah ketemu hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Kita tinggal mengalikannya dengan pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 4 hasilnya, dan 5 dikali 10. Ya, 1 kali 4, 4. 5 kali 10 adalah 50. Ini masih bisa kita sederhanakan karena sama-sama merupakan bilangan genap. Dengan EPB dari 4 dan 50. Berapa EPB-nya? Iya, betul. EPB-nya adalah 2. Sehingga 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Dan ini sudah merupakan bentuk dari pecahan paling sederhana. Dan ini pun kita bisa menghitungnya dalam bentuk desimal. 1/5 dikali 0,4 itu sama dengan, ya, 1/5 kita jadikan ke bentuk desimal terlebih dahulu. Dengan cara susun ke bawah, 1 dibagi dengan 5, tidak bisa. Ya, kita tambahkan 0 di sini, di atas menjadi 0, sehingga hasilnya 10 dibagi 5 adalah 2. 2 kali 5 adalah 10, 10 dikurangi 10 adalah 0. Sehingga 1/5 itu dalam bentuk desimal adalah 0,2 dikali dengan 0,4. Ya, selanjutnya kita kalikan. 2 dikali 4 hasilnya 8. Ya, kita hitung di sini, 0-nya kita tulis 2. Selanjutnya kita hitung ada berapa angka di belakang koma? 2, 1, 2. Sehingga dari belakang kita hitung 1, 2. Dan hasilnya adalah 0,0. Selanjutnya, perkalian pecahan biasa dengan persen. Contohnya, 1/4 dikali 20%. Ya, 1/4. 20% kita jadikan ke bentuk pecahan biasa. 20 sebagai pembilang, persen adalah per 100. Kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 1 kali 20. Atau boleh kita contreng langsung. Ya, EPB dari 20 dan 4 adalah 4. 4 dibagi 4 adalah 1. 20 dibagi 4 adalah 5. Sehingga hasilnya 1 dikali 5 adalah 5 dan 1 dikali 100 adalah 100. Hasilnya adalah 5/100.
5/100 kalau dinyatakan dalam bentuk persen adalah 5%. Atau kalau kita sederhanakan, FPB dari 5 dan 100 itu adalah 5. Sehingga 5 dibagi 5 hasilnya 1, dan 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Bagaimana anak-anak? Sudah ingat kembali? Baik, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam pembagian pecahan. Konsepnya diubah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, angka yang di depan operasi pembagian tetap dan tanda bagi diganti dengan tanda perkalian atau tanda kali. Selanjutnya, pecahan di belakang operasi perkalian ditukar tempatnya, pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya. Jadi intinya anak-anak untuk konsep pembagian pecahan, angka yang di depan itu tetap. Tanda bagi menjadi tanda kali, selanjutnya angka di belakang operasi perkalian tadi ditukar tempatnya. Yang atas menjadi bawah dan bawah menjadi atas, sehingga pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Ya, contohnya 1/4 dibagi 3/10. Dibagi 6/8. 1/4 angka yang di depan tetap. Tanda bagi menjadi tanda kali. 3/10 dibalik, 10 menjadi pembilang dan 3 menjadi penyebut. Tanda bagi menjadi tanda kali. 8 menjadi pembilang dan 6 menjadi penyebut. Sudah paham anak-anak? Jadi angka yang di depan tetap, tanda bagi menjadi kali, di belakang operasi yang sudah ditukar, pembilang jadi penyebut, 3 menjadi di bawah, yaitu penyebut, dan 10 menjadi pembilang. Tanda bagi yang di sini menjadi kali, kemudian yang di atas tukar tempat menjadi di bawah dan di bawah menjadi di atas. Kita gunakan dengan sistem contreng. Kita lihat di sini yaitu 4 dan 8. FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Sehingga 4 dibagi 4 hasilnya 1 dan 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Ayo kita lihat lagi mana yang bisa disederhanakan atau dicontreng. Iya betul, 6 dan 10. 6 dan 10 FPB-nya adalah 2, sehingga 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 10 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 5. Ada lagi yang masih bisa dicontreng anak-anak? Tidak. Selanjutnya di sini tinggal 1 dikali 5 dikali 2 hasilnya 10 dan 1 dikali 3 dikali dengan 3 hasilnya adalah 9. Sehingga 10 dibagi 9 itu lebih besar pembilangnya. Sehingga bisa dibagi dengan susun ke bawah. 10 dibagi 9 hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 1, sehingga hasilnya dari 1/4 dibagi 3/10 dibagi 6/8 adalah 1/9. Mudah bukan anak-anak? Untuk materi pembagian hanya Ibu berikan 1 saja, karena pada intinya nanti yang banyak digunakan walaupun operasi pembagian yang digunakan adalah perkalian. Baik anak-anak, kita masuk. Materi inti pada pagi hari ini adalah perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Langkahnya adalah 1. Ubah semua pecahan ke bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kerjakan operasi hitung urut dari kiri.
Dan yang terakhir, sederhanakanlah hasilnya. Sebagai contoh, Ibu sudah siapkan, yaitu 45% dibagi 0,25 dikali 21/4 sama dengan, ingat, langkah pertama apa anak-anak? Kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, 45% itu sama halnya dengan 45 pembilangnya, persen menjadi per 100. Dibagi 0,25 itu sama dengan 25 pembilangnya, dua angka di belakang koma artinya per 100. Dikali K batas kali bawah tambah atas, 2 kali 4 8 ditambah 19/4. Selanjutnya, kita akan sederhanakan. Ya, kita rubah dulu tandanya, 45/100 kita turunkan, tanda bagi menjadi tanda kali, kita rubah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, sehingga 25/100 menjadi 100/25. Kali ini tetap, yaitu 9/4. Baik, selanjutnya kita contreng-contreng anak-anak, 100 dengan 100, 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1, 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1. Selanjutnya adalah 25 dan 45, EPB-nya adalah 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 45 dibagi 5 hasilnya 9. Sehingga angka yang tersisa kita lihat apakah masih bisa atau ada yang kita bisa contreng atau kita bagi. Ternyata sudah tidak ada, sehingga hasilnya adalah 9 dikali 1 dikali 9 adalah sama dengan 81, sisanya adalah 1 dikali 5 dikali 4 adalah 20. Ingat, atas pembilang lebih besar berarti kita bisa bagi secara susun ke bawah. 81 dibagi 20 itu dapat 4, sisanya 1/20. Bagaimana anak-anak? Gampang, mudah dimengerti? Baik, Ibu berikan contoh satu lagi. Ya, di sini adalah 1/2 dikali 2,25 dibagi 3/4. Langkah pertama, kita jadikan ke bentuk pecahan biasa, 1/2 tetap, dikali 2,25 adalah 225/100 karena dua angka di belakang koma. Tanda bagi menjadi tanda kali dengan syarat pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, sehingga 4/3. Nah, selanjutnya kita akan sederhanakan. Kita bagi terlebih dahulu, mana yang kita bisa bagi? 100 dan 4. Ya, betul. EPB-nya berapa? EPB-nya adalah 4. Sehingga 100 dibagi 4 adalah 25. 4 dibagi 4 adalah 1. Mana lagi yang bisa kita contreng? Iya, 3. 3 dan 225. Kita bisa bagi dengan 3 karena EPB-nya 3. 3 dibagi 3, 1. 225 dibagi 3 adalah 75. Mana yang bisa dibagi lagi? Atas bawah, yaitu 25 dan 75. EPB-nya berapa, Nana? EPB-nya adalah 25. Sehingga 25 dibagi 25 adalah 1. Dan 75 dibagi 3 adalah 3. Sehingga hasilnya adalah tinggal 1 dikali 3 dikali 1 adalah 3. Dan 2 dikali 1 dikali 1 adalah 2. Anak-anak, di sini hasilnya adalah lebih besar pembilang, sehingga bisa dibagi. Ya, dengan susun ke bawah, 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 1/2. Sehingga setengah dikali 2,25 dibagi 3/4 hasilnya adalah 1/2. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami? Iya, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan dari awal.
Iya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan, sehingga dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik dan sempurna. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya, anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.